Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayston Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 5 Agustus 2025. Sorry agak sedikit telat bikin videonya, tapi it's okay. Aku harus banyak research beberapa news ya teman-teman. Kondisi dari Bitcoin hari ini lumayan bagus, positif. Bitcoin relief rally atau mengalami retracement, kenaikan tipis ke 115.200 US dollar ya, naiknya di bawah 1%. Tapi Bitcoin dominance lumayan bagus untuk altcoin. Bitcoin dominance-nya drop 3,82%. Impact-nya sangat signifikan masuk ke Ethereum. Ethereum di perdagangan kemarin itu rally sampai ke 3.715 dolar ya. Solana juga naik 168 dolar. Lalu XRP kembali mencapai area resistance pentingnya di 3.000. Lalu Litecoin naik ke 120 dolar. BNB belum terlalu perform. Ya beberapa altcoin juga lumayan positif. Jadi penurunan dari Bitcoin dominance ini tentu saja merupakan angin segar untuk pasar kripto. Dari total market cap ya, total 1 itu ada kenaikan 2%, total 2 naiknya 3,8%. Wah, ini jelas kalau aliran dana banyak masuk ke Ethereum. Sementara total 3 naiknya 2,67%. Ini jauh di atas daripada total market cap kenaikannya, dan menurut saya ini bagus sih secara persentase. Otomatis altcoin mendapatkan momentumnya di perdagangan 24 jam terakhir. Dilihat dari emas kemarin juga naik 0,32%, lalu ada S&P 500 juga meningkat 1,47%. Kemudian indeks dolar stabil ya, nggak terlalu banyak pergerakan. Mungkin ini impact daripada data NFP, non-farm payroll, yang kemarin isunya dimanipulasi. Padahal kayaknya manipulasi data itu sesuatu yang sangat sering terjadi ya. Cuman yang kemarin itu kayaknya lumayan signifikan perubahan yang terjadi seperti itu. Jadi pada intinya kalau kita melihat dari kondisi market ini memang ada banyak faktor ketidakpercayaan publik terhadap data-data dari makroekonomi yang menyebabkan volatilitas dari pasar. Tapi hari ini kita akan dapat lagi beberapa data-data penting. Yang pertama adalah monetary policy meeting dari Jepang. Ini terkait dengan gimana mereka akan treat suku bunga nanti ya. Untuk Jepang ini akan berpengaruh bagi teman-teman yang trading di forex. Kemudian dari European Central Bank akan merilis data untuk composite PMI. Sementara dari Amerika Serikat akan ada data terkait dengan global composite PMI, global services PMI, lalu ada non-manufacturing employment, non-manufacturing PMI. Dan data tersebut mungkin dapat mempengaruhi pergerakan dari dolar. Teman-teman, kalau kita lihat dari beberapa berita lumayan positif di perdagangan kemarin ya. Indeks Fear and Greed menunjukkan posisi greedy, di mana banyak sentimen narasi positif yang dibangun oleh market. Kemudian dari kondisi market altcoin mayoritas hijau ya di perdagangan kemarin, which is ini positif. Kemudian aku perhatikan juga dari S&P 500-nya, mana tuh tadi beritanya. Nah ini S&P 500 lumayan bagus ya, terutama dari Nasdaq, saham-saham berbasiskan teknologi Amerika Serikat rata-rata pada hijau juga gitu. Nah kalau kita lihat ada sentimen tambahan nih dari regulator, yaitu CFTC. Bagi teman-teman yang belum tahu, CFTC ini adalah Bapepti-nya Amerika Serikat. Jadi dia berfokus pada perdagangan komoditi, termasuk juga ada futures market, itu juga diawasi oleh CFTC. Nah, CFTC baru aja meluncurkan Crypto Sprint. Ini adalah kerangka hukum yang nantinya akan mengatur, memperbaiki dan juga meregulasi yang namanya market, khususnya market altcoin atau kripto atau digital asset lah bahasanya mereka. Dan ini tentu saja menjadi sebuah kerangka hukum yang semakin jelas di era Presiden Trump. Amerika Serikat berencana untuk menjadikan Amerika Serikat ini sebagai ibu kotanya kripto di seluruh dunia. Dan ini disebut-sebut sebagai Golden Age of Crypto menurut administrationnya. Jadi bisa dibilang regulasi yang terbaru dari CFTC sendiri itu bakalan mendukung perkembangan dari aset kripto.
Dan ini tentu saja menjadi sebuah good news, terutama untuk koin-koin berbasiskan Amerika dan juga mungkin secara umum, altcoin secara umum. Tapi ya terus harus teman-teman perhatikan yang namanya faktor fundamental. Lalu Donald Trump terkait dengan tarif itu berjanji akan menaikkan tarifnya untuk India. Padahal awal-awal perang tarif India lumayan gercep loh. Tapi sekarang tiba-tiba Trump berbelok karena memang kasus India ini yang banyak mengambil oil dari Rusia. Dibandingkan dengan ngambil dari Amerika, mereka lebih banyak ngambil ke Rusia. Tentu saja Amerika melihat, wah ini pelangganku dicolong nih sama Rusia gitu. Jadi akan dinaikkan tarifnya. Kemudian Donald Trump juga bakalan mengumumkan nama baru untuk mengisi posisi Fed gubernur ya, yang mana kemarin itu dinyatakan resign, teman-teman. Dan tentu saja ini bisa menjadi salah satu faktor juga yang mempengaruhi kondisi dari market gitu. Terus dari berita yang lain adalah tentang Prancis. Prancis dikabarkan bertaruh pada mata uang kripto. Artinya penyelesaian regulasi mereka ini bakalan mempersiapkan rancangan undang-undang untuk penambangan Bitcoin dan menggunakan kelebihan listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang menunjukkan advokasi parlemen sayap kanan terhadap masalah tersebut. Jadi udah mulai dapat dukungan ya tentang kripto, terutama penambangan Bitcoin di Prancis. Ini tentu saja bisa menjadi narasi yang bagus juga. Terus ada Bitcoin company Metaplanet dikabarkan kembali buy the dip ya, melakukan pembelian dengan mengakumulasi 463 Bitcoin pada hari Senin kemarin. Perusahaan ini membeli Bitcoin ya, dan ya mereka sekarang sudah punya 17.500 Bitcoin. Wow, lumayan besar ya. Kemudian juga ada Bitmain dikabarkan sudah memiliki Ethereum ya lebih dari 833.000 Ethereum. Ini juga salah satu perusahaan yang kemarin shifting dari yang semula fokus pada penambangan Bitcoin, sekarang shifting menjadi stakernya Ethereum, teman-teman. Dan ini tentu saja akumulasi ini tentu saja berdampak sangat bagus untuk perkembangan harga dari Ethereum. Teman-teman, untuk data ETF, sayang sekali aku belum dapat update terbaru, jadi mungkin agak delay ya. Aku akan update di komunitas Telegram kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya akun Telegram, bisa download dulu tuh Telegram di Play Store atau di App Store. Bikin akun pakai nomor HP kalian, kemudian join di komunitas kita. Komunitas kita linknya ada di kolom deskripsi bagi teman-teman yang mau join, atau bisa cari di pencarian @seputar nggak pakai spasi investasi. Nah, teman-teman bisa join di komunitas ini ya. Udah banyak member yang bergabung, semuanya gratis, edukasinya gratis. Teman-teman bisa sharing analisa kalian di sini dan kita bisa bahas sama-sama gitu. Jadi buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Lalu ada berita juga dari Pump.Fund. Pump.Fund ya, itu dia sekarang mengalami penurunan drastis secara volume perdagangan. Banyak orang pencipta meme beralih ke Let's Bong, salah satu platform terbaru yang diluncurkan oleh Bong gitu. Ini membuat harga dari token Pump juga cenderung turun. Padahal namanya Pump.Fund tapi harganya malah down ya. Kemudian berita juga datang dari BNB, di mana BNB ini bisa dibilang mengalami lonjakan adopsi, di mana banyak perusahaan yang sekarang sudah mulai mengakumulasi BNB sebagai cadangan reserve mereka gitu. Ini tentu saja bisa menjadi sebuah berita bagus buat BNB. Apalagi berita terbarunya ada token Towns ini bakalan listing. Bagi teman-teman yang hold BNB dan staking di Simple Earn-nya BNB, itu bisa berpeluang mendapatkan token Towns sebagai rewardnya. Campaign ini berlaku ini sudah selesai ya. Stakingnya udah selesai dan token ini bakalan listing di tanggal 5 hari ini. Oke, jadi congratulations aja bagi teman-teman yang udah staking. Gitu. Jadi ada good news dari BNB. Lalu datang dari Cardano. Kabarnya Treasury Cardano disetujui rencana besar untuk dorong upgrade jaringan. Wow, Cardano sudah mempersiapkan sekitar 96 juta Cardano atau sekitar total value-nya sampai 70 juta US dollar.
Ini nanti akan dibangun untuk melakukan pengembangan jaringan blockchain. Menarik nih, alokasi yang dibagikan itu adalah dalam bentuk token Cardano ya. Dia ambil dari treasury mereka. Interesting. Kemudian dari berita yang lain adalah Justin Sun, si foundernya Tron, itu menyelesaikan perjalanan luar angkasa ke bulan ya kemarin ya, menggunakan Blue Origin. Ini saya lucu sih, karena kalau teman-teman nonton dulu itu kan sempet tuh Katy Perry dan beberapa artis lainnya ya. Itu dia pergi juga katanya dengan Blue Origin ini. Tapi di videonya itu banyak kejanggalan gitu. Apakah si Justin Sun ini beneran pergi ke sana? Ya kita nggak tahu secara pasti. Tapi ini videonya udah ada ya. Teman-teman bisa nonton langsung di Twitter. Itu dia pakai pesawat ini. Dan lucu juga sih, pesawat sekecil ini letak mesinnya kira-kira di mana ya? Powernya kuat nggak ya sampai di luar angkasa? Entahlah. Itulah pokoknya ya, pakai lucu-lucuan aja teman-teman. Kemudian ada Coinbase yang kabarnya Brian Armstrong itu kecewa ya, dia protes kenapa? Karena iklan di Inggris itu melarang penayangan iklan berbasiskan Coinbase di sana, dan ini diprotes keras gitu. Orang-orang Inggris masih menganggap kripto sebagai ancaman produk perjudian. Ya itu. Ya semoga regulasi kripto di Inggris bisa lebih terbuka ya. Lalu ada berita dari Verb Technology Company, baru saja mengumumkan mereka akan menjadikan TON sebagai treasury strategy company mereka. Wow, ini luar biasa lagi nih. Mereka akan berpartner dengan Kingsway Capital dalam mengakumulasi TON ya sebagai cadangan reserve perusahaan ini. Ini adalah perusahaan yang ada di Las Vegas. Verb Technology Company Inc. sudah listing juga di Nasdaq dengan kode Verb. Wow, ini menarik. Lalu dari berita yang lain adalah patung di Lugano, Swiss itu dicuri katanya. Ini adalah patung Satoshi Nakamoto ya, yang ditaruh di alun-alun gitu di sebuah taman yang dipopulerkan di 2024. Nah, itu hilang katanya teman-teman. Hilang dan ya nggak tahu siapa yang ngambil teman-teman. Apakah dijual? Apakah dikiloin? Ya. Kita akan coba lihat gimana kondisi dari market dan gimana implikasinya kira-kira terhadap pasar. Sebenarnya Bitcoin itu masih dalam on track ya. Kita masih melihat pergerakan Bitcoin ini baru aja creating wave A ya. Wave A, probably kalau dia koreksi mungkin kita akan turun ke wave B dan balik lagi ke wave C. Target saya sendiri pada kenaikan Bitcoin kali ini itu adalah adalah di beberapa range harga. Yang pertama adalah di 116.500-an something. Itu target pertama saya. Yang kedua adalah di 17.600 kalau trennya lumayan kuat. Gitu. Jadi saya masih melihat ya bahwa pergerakan Bitcoin ini dalam corrective wave pattern yang ujung-ujungnya akan menuju ke wave C. Tapi mari kita lihat bersama seperti apa. Karena kalau aku perhatikan juga dari kondisi market kemarin itu lumayan powerful, lumayan strong market Bitcoinnya, terutama altcoin. Nah, kita sebenarnya membuka potensi lain dari yang namanya ABC corrective wave pattern ini. Gitu. Tapi kita masih perlu menunggu ya gimana nanti apakah ada rejection di kisaran level 117.000 ini untuk Bitcoinnya. Nah ini skenario, jika pergerakan dari Bitcoin seandainya di hari ini dia koreksi turun dulu ke wave B, itu jangan panik karena teman-teman masih akan ada opportunity buat satu kali rally lagi gitu ya, jadi jangan terlalu panik. Nah, di wave C ini menurut saya akan menjadi level yang sangat penting untuk kita perhatikan. Apakah nanti Bitcoinnya mampu naik kembali balik ke mungkin ke 18.000 atau 19.000, dan bila mana itu terjadi ya bisa aja pergerakan Bitcoin ini udah capai bottomnya justru di kisaran 112.000 kemarin gitu. Bisa aja ada skenario seperti itu gitu. Dan ya setelah itu Bitcoin akan kembali lanjut dalam tren bullishnya gitu.
Ini sih mungkin di-trigger sama masalah, pemalsuan data ya, terkait dengan NFP kemarin yang lumayan rame. Dan itu implikasinya adalah kembali kepercayaan investor terhadap kemungkinan The Fed untuk pangkas suku bunga di bulan September naik signifikan per video ini dibuat sampai 87,9%. Ibaratnya market optimis lagi nih, wah data dimanipulasi, sebenarnya data penganggurannya udah naik gitu. Dan harusnya sih The Fed udah mulai gonjang-ganjing ya, dan mungkin akan mengambil keputusan buat pangkas suku bunga di bulan September. Nah, kepercayaan publik, kepercayaan konsensus itu naik. Dan ini tentu saja akan berdampak juga terhadap perubahan pola di market kripto gitu. Dan saya melihat ada opportunity juga bahwa skenario bullish pada Bitcoin ini bisa aja terjadi gitu, dan melihat level 112.000 adalah bottom kemarin gitu. Namun yang namanya data kan bisa berubah ya, narasi pun juga bisa berubah. Lalu gimana kalau seandainya pergerakan Bitcoin ini justru create wave C dan dia ketahan setelah itu mengalami rejection? Nah, kalau hal tersebut terjadi berarti kita masuk ke skenario koreksi lanjutan pada Bitcoin. Ada possibility jika Bitcoin ini gagal mempertahankan area tersebut untuk kembali lanjut koreksi. Ekspektasi saya itu adalah Bitcoin bisa capai beberapa range harga. Salah satunya adalah di 110.000, dan even kalau dia bisa lebih turun itu di kisaran range 107 ribuan something. Ya mungkin bisa turun-turun dikit ke 105.000. Ya itu menurut saya ada probability. Nah, tapi semua itu kan harus kita lihat data by data, waktu ke waktu. Mungkin nggak bisa tebak-tebakan, oh Bitcoin bakalan ke sana, Bitcoin bakalan ke sini. Nggak bisa ditebak, tapi kita lihat progresnya gimana. Tapi kalau yang aku perhatikan adalah dalam jangka waktu pendek, ada possibility marketnya untuk koreksi sehat dulu, untuk create wave B di sini. And then mungkin dia akan running kembali buat mencari level B-nya, B yang besar gitu. Beberapa level kita udah note sebagai level, tapi teman-teman bisa perhatikan aja antara area 116.000 sampai 117.000 sebagai next target wave B untuk Bitcoin. Nanti kita akan update lagi apakah di level tersebut ternyata buyer antusias ya kan, marketnya justru makin rally kuat. Nah, di situ justru ada momentum kita buat masuk kembali. Tapi kalau seandainya nanti Bitcoinnya kena rejection, tekanan jual makin kuat, ya udah bisa aja Bitcoinnya koreksi gitu. Aku perhatikan sih juga dari faktor smart money ya pada Bitcoin itu relatif kecil gitu. Makanya saya sendiri masih cukup yakin kalau ini sebenarnya kita ada opportunity buat koreksi wajar dulu gitu. Tapi antusiasme yang terjadi pada market ini mungkin trigger daripada ini kemungkinan Fed mulai pangkas suku bunga di bulan September. Itu sih yang paling penting, enjoy aja buat teman-teman yang udah sempet cuan di pasar, lihat Ethereum mulai naik, semoga ini bisa men-trigger lebih banyak altcoin juga yang akhirnya mendapatkan momentum buat rally. Solana belum terlalu naik, kemudian aku perhatikan BNB juga agak belum terlalu naik. Kemudian ada Algorand juga naiknya belum seberapa, lalu ada mana nih? Ya itu sih, Link juga masih bagus teman-teman. Jadi beberapa altcoin ini masih bagus dan masih punya opportunity buat memanfaatkan relief rally ini gitu. Saya rasa sih itu enjoy aja buat teman-teman, tetap hati-hati sama yang namanya fase koreksi jangka pendek terutama hari ini gitu. Kalaupun dia nanti koreksi, itu adalah koreksi wajar untuk capai kenaikan yang lebih tinggi dalam semingguan ke depan. Oke, gitu aja paling buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nanti dibahas beli di YouTube channelnya seperti biasa. Ini data apa nih? Employment Trend Index. Kemudian durables including export. Ini data yang menurut saya nggak terlalu signifikan implikasinya gitu. Kalian bisa lihat kok dari logo bintangnya. Jadi kalaupun data-data ini rilis ya itu mungkin nggak akan terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Justru kalau dari data ekonomi yang paling penting buat teman-teman lihat itu adalah data-data suku bunga. Itu yang pertama. Yang kemudian adalah data inflasi, baik itu CPI, PPI, PCE inflation. Lalu ada data tingkat pengangguran atau unemployment rate.
Lalu juga ada data ketenaga kerjaan non pertanian dan juga non pemerintahan ya, yaitu NFP atau non farm payroll. Itu data yang sangat penting dan juga bisa berdampak gitu. Kalau untuk data yang disebutkan tadi itu implikasinya relatif kecil, kayak data obligasi jangka pendek Amerika Serikat itu ya pengaruhnya relatif kecil. Tapi kalau teman-teman misalkan penasaran, sebenarnya sih pengaruh daripada data-data ini ya, kayak Employment Trend Index, ini data terkait dengan karyawan, tingkat karyawan. Terus ada juga durables in excluding defense. Ini aku kurang tahu ya. Ini mungkin berhubungan dengan Menteri Pertahanan mereka ya. Itu. Terus juga ada transportation, ini juga nggak terlalu signifikan. Paling yang kayak gini, 3-month bill auction. Data-data ini menunjukkan tingkat return obligasi jangka pendek pada pemerintah Amerika Serikat yang sekarang ini nampaknya yield untuk obligasinya itu relatif turun dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Impact-nya itu paling ada banyak arus keluar dari pasar obligasi, sehingga dampaknya kalau semakin sedikit orang yang pegang obligasi, otomatis orang-orang akan mencari kira-kira di tempat mana ya kita bisa invest, return-nya lebih bagus meskipun resikonya lebih tinggi. Tentu saja mereka akan lari ke saham, lari ke kripto, lari ke komoditi gitu. Jadi mereka akan lepas bond-nya mereka. Gitu sih teman-teman, implikasinya cenderung ke sana gitu. Jadi kalau semakin turun return yang diberikan ini ya, semakin menariklah aset-aset berisiko. Jadi akan sangat berdampak sama kripto dan ya pasar-pasar berisiko lainnya. Itu sih udah dibahas ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen join di komunitas Telegram kita bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.